Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Apoteker Zaini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang sangat menarik ya, sesuai dengan apa yang saya tuliskan pada judul dan deskripsi dari video ini. Menjamurnya apotek-apotek yang ada di sekitar kita. Nah, apakah ini juga berlaku di daerah teman-teman? Tolong bisa dijawab di kolom komentar gitu ya. Silahkan bisa diamati di lingkungan masing-masing. Nah, kebetulan saya berada di lingkungan tempat tinggal saya. Saya mengamati beberapa fenomena ini dari tahun 2023 kemarin sampai tahun 2024 ini terjadi peningkatan jumlah apotek yang saya pikir cukup signifikan ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik. Saya coba bahas pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya sebagai apoteker dan juga sebagai owner dari apotek ya. Ini menjadi hal yang menarik ya. Ini saya pikir bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Nah, yang ini yang mungkin akan nanti kita coba ulas pada video kali ini. Kira-kira apa sih yang menjadi dasar bahwa apotek ini cukup berkembang atau bertumbuh saat ini ya? Pertama saya pikir dari sisi regulasi mungkin ya ini cukup mudah saat ini untuk mendirikan apotek, di mana dengan keluarnya undang-undang kesehatan yang baru tahun 2023 kemarin, ini membuka angin segar bagi tenaga kesehatan untuk berpraktek ya, termasuk juga apotek ya. Apotek sebagai tempat praktek oleh apoteker, di mana ada beberapa persyaratan-persyaratan izin yang kecenderungannya lebih mudah ya dalam mendirikan apotek di tahun 2024 ini khususnya. Nah, sehingga ini saya pikir juga menjadi salah satu faktor kenapa menjamurnya apotek saat ini, artinya dengan adanya kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu ya, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan izin apotek yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan setempat ya, untuk mengeluarkan surat izin apotek dan surat izin praktek untuk apoteker ya. Nah, sebagai aspek legal untuk kegiatan operasional apotek. Nah, jadi salah satu faktor yang saya pikir cukup berpengaruh ya terhadap pertumbuhan jumlah apotek ini adalah salah satunya regulasi yang sekarang cukup mudah. Nah, kemudian di sisi lain ini menjadi hal yang menarik ya. Kalau kita amati data dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia atau APTFI ya, terakhir saya lihat itu ada 226 ya program studi di Indonesia yang memiliki sarjana farmasi dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, dari 226 itu saya tidak hafal ya berapa jumlah program studi yang memiliki program studi profesi apoteker gitu ya, atau kampus-kampus yang memiliki PSPA. Nah, tapi berkaca dari angka tersebut, kita bisa membayangkan bahwa semakin tahun jumlah apoteker semakin bertambah ya. Satu prodi saja biasanya itu satu semesternya meluluskan 30 sampai 40 mahasiswa ya pada prodi yang normal. Bisa jadi juga lebih dari itu. Nah, tergantung dari kemampuan prodi masing-masing yang mengelola PSPA-nya. Nah, artinya kalau dari sekian banyak itu, misalnya ada 40 saja di Indonesia yang memiliki program studi profesi apoteker, maka 40 kali 40, maka akan ada 1.600 mahasiswa setiap semester yang lulus dari apoteker gitu ya. Nah, artinya dengan pertumbuhan jumlah apoteker ini, uh, jumlah lapangan kerja yang saya pikir ya kalau di tempat kami ya tidak terlalu mudah juga saat ini untuk apoteker ya, karena persaingan ketat. Nah, sehingga dan lahan kerjanya juga terbatas, maka salah satu opsi yang bisa diambil oleh teman-teman apoteker adalah membuka lapangan kerja sendiri, yaitu salah satunya adalah dengan berwirausaha di bidang apotek. Nah, ini mungkin salah satu faktor juga ya yang memicu bahwa jumlah apotek yang ada di sekitar kita itu bertumbuh, di mana teman-teman atau adik-adik apoteker ini dia berinisiatif dengan adanya modal yang dimiliki untuk mendirikan sebuah apotek gitu ya. Nah, ini hal yang wajar dan saya support sekali ya sebagai seorang apoteker yang mungkin lebih dulu lulus, mendukung bahwa adik-adik teman-teman semua yang saat ini baru lulus dari apoteker punya keinginan untuk berusaha sendiri, yaitu di bidang apotek misalnya ya. Nah, ini hal yang positif ya, yang tentu kami dukung dengan baik. Kita juga tren ya, bahwasanya apotek itu kan kecenderungannya menjadi kebutuhan pokok ya, terutama obat-obatan dan kebutuhan lain yang bisa dijual di apotek, misalnya susu, popok, atau apa ya, barang-barang pendukung lainnya.
Nah, ini menjadikan para pengusaha ya, apakah itu dari apoteker atau dari non apoteker ya, sebagai investor, pendiri apotek, mereka memiliki pemikiran bahwa dengan mendirikan apotek ini menjadi suatu unit usaha yang potensial untuk kedepannya dikembangkan. Nah, jadi ini tren melihat apotek ini menjadi sebuah usaha yang berkelanjutan, menjadikan usaha yang besar ke depannya, atau sudah ada contoh beberapa apotek lain yang dilihat berkembang pesat ya. Nah, tren ini menjadi apa ya, motivasi ya bagi apoteker maupun pengusaha-pengusaha non apoteker yang kemudian tertarik untuk mendirikan apotek. Ditambah regulasi yang tadi kecenderungannya sangat mudah ya. Nah, ini sebuah hal yang memungkinkan juga kenapa jumlah apotek yang ada saat ini juga bertumbuh cukup pesat ya. Nah, sekarang challenge-nya ini bagi teman-teman yang sudah memiliki apotek terdahulu. Nah, ini ya mau tidak mau ini sebagai sebuah tantangan ya, tantangan untuk tetap bisa bersaing secara sehat dan menunjukkan kualitas yang baik dari masing-masing apotek sehingga kita tidak kehilangan konsumen kita masing-masing gitu ya. Nah, dengan adanya regulasi tidak ada pembatasan jarak apotek ya. Ini memungkinkan apotek itu berdampingan, bertetangga gitu ya, bahkan berseberangan gitu ya. Apotek-apotek akan bertumbuh seperti itu ke depannya. Nah, kemudian tren pendirian apotek juga tentu adalah di pusat keramaian, di mana di sana banyak orang berkumpul, misalnya mendekati pasar, mendekati perumahan ya, mendekati tempat-tempat perbelanjaan, mendekati rumah sakit ya. Nah, pola-pola semacam itu dianut oleh semua pemilik sarana apotek yang kemudian nanti mendirikan apotek di situ ya. Sehingga ya ke depan ini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi apoteker-apoteker yang memiliki apotek atau investor-investor yang sudah memiliki apotek sebelumnya, bagaimana caranya bersaing secara sehat untuk tetap bisa sustainable ya. Nah, maka dari itu ini adalah sebuah tantangan saya pikir ke depan bakal kita jalani semuanya ya. Kami sendiri memiliki apotek dan saat ini juga sudah ada beberapa kompetitor yang ada di kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Ya, ini satu hal yang wajar, sama seperti bisnis pada umumnya, bahwa apotek itu mau tidak mau juga pasti ke depan akan ada kompetitornya. Apalagi orang akan melihat apotek kita rame dan sebagainya, itu tentu menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi bagi orang lain untuk mendirikan juga ya. Dan itu quality improvement, bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana meningkatkan inovasi dalam hal produk ya, dalam hal pelayanan kepada pasien, itu menjadi hal yang utama. Semakin mendekatkan barang kita atau produk kita kepada pasien atau pelayanan kita kepada pasien menjadi fokus utama ke depan ya. Nah, sekarang sangat mudah ya dengan adanya media sosial, dengan adanya keterjangkauan online. Nah, itu sangat membantu untuk bisa kita merangkul lebih banyak konsumen kita, dalam hal ini pasien, untuk datang ke apotek ya, untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara khususnya dan pelayanan kesehatan secara umum ya. Nah, jadi ini sebuah tantangan, tapi di sisi lain juga dengan bertumbuhnya jumlah apotek yang banyak ya, kita kalau mau berpikir positif berarti semakin banyak teman-teman apoteker yang aware terhadap pelayanan kefarmasian, semakin banyak apoteker nanti akan dikenal oleh masyarakat ya dengan adanya apotek tadi. Nah, ini menjadi nilai positif ya, dimana kita juga sangat penting peran kita itu bisa terlihat oleh masyarakat ya, sebagai tenaga kefarmasian, sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini, yang juga patut diperhitungkan di masyarakat ya. Makanya dengan hadirnya apoteker di apotek sebagai tempat prakteknya apoteker, ini menjadi hal yang saya pikir perlu kita tonjolkan ke depannya. Jadi nilai positifnya tentu tetap ada ya. Nah, sekarang kita sebagai apoteker menyikapi ini secara bijak, dan ini sebuah fenomena yang ke depan tentu akan terus mungkin akan bertumbuh ya. Apotek itu akan selalu meningkat, dan tidak menutup kemungkinan di apotek teman-teman nanti akan di ring 100 meter ya sampai 500 meter itu akan banyak sekali apotek ya. Nah, tinggal kita bagaimana mengelola apotek itu secara baik, secara profesional, sehingga konsumen tetap terlayani dengan baik ya. Dari sisi bisnis tetap bertahan,
Kemudian juga kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen kita. Itu menjadi poin yang sangat penting ya. Oke. Nah, yang perlu saya ingatkan juga bagi teman-teman apoteker yang mau mendirikan apotek, ini menjadi hal yang sangat menarik kita bahas, dan ini menjadi warning juga saya pikir kepada teman-teman bahwasanya perlu sebuah perencanaan yang baik dalam pendirian apotek ya. Tidak hanya merencanakan dari aspek finansial, dari aspek permodalan, tapi juga dari berbagai aspek yang lain ya. Karena apotek itu kecil barangnya, tapi nilai investasinya besar ya. Ya, jadi teman-teman bisa membeli obat itu harga 10-20 juta itu hanya dapat satu kotak kecil ya. Karena nilai barangnya itu besar walaupun barangnya kecil ya. Nah, berbeda mungkin dengan kalau toko kelontong barang-barangnya besar ya, investasinya besar tapi barangnya juga besar. Tapi kalau obat itu bisa jadi kecil tapi barang investasinya besar. Nah, maka yang diajarkan di kampus-kampus itu metode perencanaan ya ABC itu bisa diterapkan tuh ya. PEN itu bisa diterapkan ya. Nah, jadi yang mana yang lebih urgent untuk disediakan lebih dulu ya. Bagaimana kita merencanakan obat berdasarkan metode konsumsi atau epidemiologi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Nah, hal-hal semacam itu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari apotek itu gagal ya dalam berkembang. Karena kalau gagal dalam berkembang, kita akan dihadapkan pada situasi yang sulit. Nah, maka dari itu, kita sebagai apoteker juga harus bijak memutuskan bahwa untuk mendirikan apotek harus mempertimbangkan banyak hal ya. Terutama studi kelayakan pendirian apotek itu perlu tetap dipertimbangkan. Indikator-indikator keuangan, break-even point, payback period ya, kemudian return on investment dan sebagainya itu perlu dihitung dengan betul sehingga dalam proses perencanaan pendirian apotek ini tidak akan gagal ke depannya ya. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang apoteker itu lupa mempertimbangkan ini. Ya, oke ya. Pertumbuhan jumlah apotek besar ya, tapi belum tentu mereka akan berhasil. Tidak semuanya berhasil ya. Kadang-kadang mereka hanya mengikuti tren. Jadi tidak usah khawatir. Kita tetap bertahan dengan pola yang ada ya, meminimalisir modal dan meningkatkan pendapatan ya. Itu menjadi hal yang pokok. Seperti prinsip ekonomi ya. Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sama seperti itu juga apotek ya. Oke, tetap semangat bagi teman-teman apoteker, khususnya apoteker yang baru lulus. Nah, nanti mendirikan apotek itu harus sabar dan tidak mudah. Tapi kalau kalian sabar, nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ke depannya. Oke, itu mungkin sharing dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pemikiran kita bersama untuk sama-sama membangun apotek dan memajukan apoteker yang ada di Indonesia dan sistem pelayanan kesehatan khususnya kefarmasian yang lebih baik ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.